Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tips bagaimana cara yang bagus menjodohkan ayam serama. Nah, kita kalau memang tujuannya untuk mencetak kualitas yang bagus, tentunya yang harus kita lakukan adalah harus memilih pejantan dan indukan betina yang bagus pula. Nah, ini kadang di awal perjodohan pertama ini yang kadang sering ya, walaupun sudah sama-sama usia mapan tapi jantannya ngejar-ngejar betina. Nah, betinanya sendiri nggak mau. Nah, kalau seandainya kita pengen yang memilih kualitas itu sudah pasti kita harus memilih jantan. Misalkan saya pengen yang selam, maka saya harus memilih pejantan yang selam seperti ini, dan betinanya pun harus diusahakan memilih yang nyelam juga. Hanya saja kadang-kadang di proses penjodohan awal ini suka ini ya, jantan yang ngejar-ngejar betina. Nah, betinanya sendiri nggak mau. Nah, untuk mengatasinya kita bisa mengumbar saja jantannya. Jika memang kita kepengen mungkin beberapa diantaranya kita jodohkan mana yang bagus ya, caranya seperti ini aja, kita umbar. Nah, seperti ini. Terus nanti masing-masing biarkan betinanya yang memilih dia mau dengan pejantan yang mana. Dan untuk satu jantan biasanya untuk 5 atau 6 betina masih bisa ya, cuman perawatannya harus lebih karena pejantan yang sering kawin jika kita nggak rawat, nggak rajin jemur, nggak kasih pakan dan nutrisi yang pas, bisa-bisa lama-lama KO juga karena kebanyakan kawin. Kalau nutrisinya nggak mendukung juga nggak bagus. Jadi yang pertama kita harus ini dulu ya, betinanya kita umbar aja, terus masing-masing di pejantan kita taruh pakan saja. Nanti biarkan betinanya memilih pejantan yang mana. Ini masing-masing kita sudah kasih pakan. Nah, nanti kita bisa pantau terus kira-kira betinanya mau jodoh dengan pejantan yang mana. Kalau perkawinan seperti ini kan nggak dipaksakan, tapi kalau bicara soal kualitas ya, kalau misalkan nanti yang kebetulan betinanya memilih pejantan yang kurang bagus, otomatis anaknya mungkin nggak seperti yang kita inginkan ya. Jadi kalau misalkan kita pengen yang bagus, nah ya kita mau nggak mau harus memaksakan untuk kawin dengan pejantan yang bagus. Nah, tapi kalau terlepas dari hal itu, kita pengennya menjodohkan dengan cara alami tanpa dipaksa ya, misalkan anggap aja ini 3 jantan ini kualitasnya sama. Nah, nanti cara yang awal ya seperti ini, kita umbar aja, nanti biarkan dia memilih dengan pejantan yang mana yang dia mau. Kalau begini kita nggak paksakan begini, nanti misalkan kita taruh di dalam satu kandang pun bisa akur dan nggak ngejar-ngejar betina, atau betinanya nggak gampang dipatokin ya kalau sudah seperti ini. Tapi kalau kita paksakan langsung kita kasih masuk, sebelumnya nggak dijodohkan dengan cara seperti ini dulu, biasanya yang betina bisa dianiaya atau KDRT ya istilahnya. Jadi alangkah lebih bagusnya dijejerkan dulu seperti ini, nanti biarkan aja dia memilih pejantan yang mana. Nah, nanti itu kita masukkan di sangkar, kecuali kalau diumbar ya. Bahkan kalau diumbar pun kalau pejantannya ngejar-ngejar betina, betinanya nggak mau, biasanya kadang masih saja dikejar-kejar terus sampai akhirnya kadang ada yang lari, seperti yang saya lakukan sebelumnya. Ada yang betinanya sampai kejepit di kandang dan akhirnya nggak lama KO juga. Jadi kalau kita mau menjodohkan secara alami ya harus kita seperti ini. Nah, jadi mana nanti biarkan dia memilih pejantan yang mana yang dia sukai. Nah, kalau seperti ini biasanya nanti begitu kita masukkan di
kandang kotak, kalau seperti saya misalkan ini ya kandang yang lebih kecil kan, karena nggak semuanya saya umbar, itu biasanya akan lebih istilahnya lebih gampang lagi. Jadi ketika kita sudah masukkan ke kandang, kalau sudah jodoh seperti ini biasanya sudah nggak berantem lagi ya, tinggal kawin dan biarkan aja sampai bertelur. Nah kalau sudah nelur, ini ada pertanyaan juga dari beberapa teman-teman, kalau sudah nelur pejantannya dipisah atau enggak. Nah ini kita lihat-lihat dulu pejantannya, kira-kira dia mengganggu atau enggak, atau bahkan pada saat betinanya sudah mulai mengeram. Nah ini pejantannya mengganggu atau enggak. Kalau sekiranya enggak mengganggu, biarkan aja di situ sampai menetas pun enggak apa-apa. Yang penting dengan catatan dia enggak mengganggu betinanya yang sedang nelur ataupun ngeram. Nah soalnya ada juga kadang-kadang ya beberapa betina, tapi nggak semua seperti itu, yang ketika dia ngeram terus jantannya dicabut dari sangkar atau dari kandang atau diambil, justru malah dia turun dan nggak mau lagi mengerami telurnya. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Nah kalau misalkan ada yang seperti itu ya mau nggak mau teman-teman harus tetap mencampur betinanya, tapi pastikan pejantannya dia nggak mengganggu betinanya. Jadi seperti itu ya kalau memang nggak mengganggu. Tapi kalau sekiranya mengganggu ya mau nggak mau harus dipisahkan di sangkar yang lain. Dan kalau misalkan betinanya sementara misalkan nyari-nyari nggak mau ngeram lagi, biarkan aja dulu, tapi pejantannya dijauhkan aja. Kalau memang sekiranya dia pejantan ini mengganggu, dijauhkan aja dulu dari betinanya. Kalau bisa di tempat yang terpisah, usahakan jangan sampai mendengar suara kokokan ayam jantan ini. Jadi biar betinanya tetap ini, nanti biarkan saja, lama-lama akan ini juga mau mengeram lagi. Nah sedikit tips juga buat teman-teman, kadang ada yang ayamnya nggak mau ngeram. Nah ini biasanya ayam yang sering seperti itu, biasanya ayam yang ini ya, yang di dalam sangkar kurang diumbar, biasanya ayam cenderung stres. Beda dengan ayam yang diliarkan atau diumbar di kandang yang luas seperti yang saya pakai di kandang besar, itu biasanya dia nelurnya ngeramnya milih tempat sendiri. Ya repotnya ini kadang-kadang ada yang satu tarangan dipakai untuk mengeram beberapa indukan, akhirnya rebutan, atau kadang dua-duanya ngeram di tempat yang sama. Selama ini saya pernah buktikan sudah beberapa kali saya coba, nggak apa-apa. Yang penting pastikan tempatnya nggak terlalu sempit. Nanti kalau ada yang menetas ya cuman kita susah tandai ini telur dari betina yang mana, seperti itu repotnya di situ. Jadi kalau mau ini ya bikin tarangan sendiri-sendiri. Kalau misalkan nanti ada yang nggak mau mengeram, sekiranya usia telurnya ini sama, mending dibabukan aja ke betina yang lain. Nah betina yang nggak mau ngeram itu tadi diumbar saja, dilepas liarkan sampai dia nanti mau milih tempat untuk bertelur sendiri, memilih tarangan sendiri, sampai mau ngeram sendiri. Biasanya lama-lama nanti akan dengan sendirinya mau mengeram juga ya, karena sudah saya coba beberapa betina saya ada yang nggak mau ngeram, saya biarkan aja, nggak saya kurung di kandang, saya biarkan dengan pejantan, saya siapkan tarangan nanti di tempat dimana yang dia mau milih tempat ini. Nah itu dengan sendirinya dia akan mengeram, pertamanya bertelur di tempat yang itu tadi. Yang penting kita nggak ini ya, nggak memaksakan memindahkan telurnya. Nah kalau sudah ngeram gitu biasanya gampang. Kalaupun sudah kita pindah-pindahkan, biasanya kalau sudah ngeram begitu sudah nggak apa-apa. Bahkan ada yang menetas karena tempatnya sekiranya nggak aman, saya pisahkan langsung, saya angkat dengan tarangannya plus anakan plus telur yang masih sementara dirami, nggak apa-apa, masih mau ngeram juga. Seperti yang ada di belakang saya ini, kemarin sempat saya bikin seperti itu ya, saya pindahkan ke dari tempat yang itu ke tempat yang sangkar kecil seperti ini, dia masih mau ngeram. Jadi kita nggak usah ini ya, kalau yang penting sudah ngeram kita pindahkan dengan telurnya plus sekalian tarangannya, biasanya aman-aman saja. Nah kalau untuk yang jantan kita breeding usahakan kasih fur, dan juga kalau ada multivitamin ya, bisa beli di toko-toko, di pet shop juga ada biasanya,
atau di toko-toko yang jual obat-obatan dan pakan untuk ternak. Nah, nanti kita sambil kita terus pantau-pantau sekiranya dengan pejantan yang mana dia mau jodoh. Nah, itu saja, nanti langsung kita masukkan ke sangkar ya. Bisa sangkar seperti yang di belakang saya tadi, 40 60 sudah bisa. Cuman kalau menurut saya terlalu sempit. Kalau misalkan teman-teman ada sangkar lain yang sekiranya lebih memadai atau lebih luas ukurannya, nggak apa-apa, pastikan yang luas saja yang dipakai, jadi biar lebih gampang. Nah, ini kebetulan betina saya yang nyelam, ada sebagian yang KO, ada yang dikejepit, ada juga yang KO tewas karena sakit. Jadi ini tinggal betina yang belujur-belujur saja. Tapi kalau betina yang masih usia muda, anakan, ada beberapa yang sepertinya kelihatan nyelam ya. Oke, mungkin begitu saja untuk video kali ini. Sedikit tips yang bisa saya bagi mengenai bagaimana cara menjodohkan ayam serama. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, mungkin ada teman-teman lain yang memiliki cara yang berbeda dari saya, nggak masalah ya. Kita itu hanya beda tempat, mungkin beda juga cara breedingnya ya. Kalau saya biasanya seperti ini, lebih milih untuk saya umbar. Nah, kalau pejantan memang nggak bisa diumbar semua ya. Rata-rata pengalaman saya kalau ayam serama diumbar, pejantannya nanti tarung. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.